Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kesempatan kali ini saya percaya setiap kita pasti diberkati Tuhan begitu luar biasa. Saya sungguh bersyukur bisa hadir di tengah-tengah saudara kembali pada kesempatan kali ini. Dan biarlah melalui momen kali ini kita yakin dan percaya bahwa setiap kita alami anugerah, setiap kita alami mujizat dan perkenanan Tuhan yang begitu dahsyat atas setiap kehidupan kita. Sebelumnya mari sama-sama kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu sampai hari ini. Kami boleh ada, itu bukti kasih setia Tuhan. Itu tidak pernah berkesudahan. Kami percaya bahwa melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, itu menjadi benih yang baik, menjadi benih yang tumbuh dan berbuah kebaikan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Urapi setiap kami dimanapun kami berada, ada anugerah mujizat Tuhan yang terjadi atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu tentang harap-harap cemas. Ya, harap-harap cemas. Karena yang sering terjadi kita berharap dan berharap, kemudian endingnya cemas. Nah, ini yang endingnya ini yang tidak enak. Ya, tidak menutup kemungkinan ada hal-hal dalam setiap kehidupan kita, ada situasi di dalam keadaan kita yang membuat kita ini menjadi pribadi-pribadi yang kemudian menjadi khawatir, menjadi pribadi-pribadi yang tiba-tiba cemas, ya. Kadang-kadang kita ini memiliki ekspektasi tertentu, ya. Kita memiliki sesuatu hal yang kita dambakan, sesuatu hal yang kita harapkan, satu hal yang kita inginkan. Tetapi ketika hal itu tidak kunjung datang, maka yang terjadi adalah kita mulai gelisah, kita mulai khawatir, kita mulai cemas. Ya, itu makanya saya ingin memberi judul pada kesempatan kali ini adalah harap-harap cemas. Karena saya sendiri pun juga mengalami, saudara. Ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, muncullah kecemasan itu secara tiba-tiba. Apalagi ketika kita mengalami persoalan. Apalagi kita tiba-tiba mengalami situasi yang buruk begitu. Muncul rasa cemas. Saya sendiri baru mengalami keadaan yang tidak sesuai ekspektasi saya, saudara. Berapa hari yang lalu saya baru dari kota Lampung. Ya, sementara pulang dari Lampung, waktu berangkat aman. Dari Surabaya transit Jakarta, Jakarta ke Lampung aman. Ya, ada pesawat, semua baik, semua tidak ada kendala. Tetapi karena saya belum tahu waktu itu mau beberapa hari di Lampung, akhirnya begitu mau pulang barulah saya cari tiket pesawat. Dan yang saya temukan ternyata tiket pesawatnya habis. Karena ini adalah periode kemarin mudik waktu Lebaran. Ya, saya mau kembali ke Surabaya, tiketnya habis. Menunggu sampai hari berapa? 3 hari, 4 hari dari yang saya harapkan. Saya bingung, gimana ini caranya? Ya sudah, cari transportasi darat saja. Caranya pokoknya besok harus pulang karena di hari Minggu saya pelayanan. Ini hari Sabtunya. Di hari Sabtu akhirnya saya berangkat dari Lampung menuju ke penyeberangan kapal. Nah, itu saya diantar, sudah tenang, kurang lebih sekitar 1 jam, 1,5 jam. Kemudian saya bayangkan naik kapal itu kurang lebih sekitar 2 jam dan perjalanan dari penyeberangan menuju ke bandara itu sekitar kurang lebih ya 2 jam sampai 3 jam. Kalau macet mungkin 3 jam. Ya, jadi menurut saya perhitungan saya sudah tepat. 6 jam itu saya sudah sampai di Lampung. Sampai di Jakarta maksud saya, sorry.
Begitu sudah sampai kapal, ya, ini pertama kali saya naik kapal. Seumur-umur belum pernah, ya. Biayanya juga cuma Rp65.000. Sangat nyaman sekali begitu naik kapal. Ternyata waktu nunggu saya kena delay, saudara. Jadi dalam hitungan normal itu saya sudah terlambat, bahkan sudah ngepres sekali, sudah pas sekali. Ini hitungan tanpa macet sesuai prediksi saya. Ini sudah sangat teramat mepet sekali. Dan yang saya tidak perhitungkan adalah begitu turun dari kapal untuk menuju Jakarta, saya nggak tahu mau naik apa. Saya nggak mempersiapkan transport sebelumnya. Ya saya pikir bisa naik bus, atau naik travel, atau naik kereta. Dan yang saya pahami ketika saya nanya di kapal itu kalau keluar dari penyeberangan biasa naik apa? Ternyata aksesnya itu enggak banyak, saudara. Naik kereta juga katanya keretanya itu bareng binatang, ya. Kalau naik travel juga harus ngetem dulu periode waktu tertentu. Kalau naik bus juga mungkin ya nggak bisa langsung karena harus ngantri dulu, harus pergi ke stasiun bus juga. Waktunya pasti akan sangat buruk sekali, saya pasti akan terlambat. Sampai satu level, waduh gimana ini ya, yang tadinya berharap dan akhirnya cemas. Bingunglah saya, gimana ini bisa pulang, besok sudah pelayanan, ini sudah hampir jam 4 sore ini di kapal. Tinggal 2 jam lagi saya sudah harus terbang ini, gimana ini caranya? Coba tahu, di tengah-tengah keputusasaan saya, tiba-tiba ada seorang yang saya kenal dari YHS Lampung yang namanya Pak Robi, ya. Tiba-tiba dia mau ke toilet, saudara. Dan saya itu orangnya sedikit introvert, jadi saya cari tempat duduk itu yang di pojok, yang jarang ketemu orang begitu kan. Saya pikir di pojok itu tidak akan berjumpa dengan siapa-siapa. Ternyata kok Tuhan gerakkan hati saya bisa duduk di tempat itu dan belakang saya itu adalah toilet pria. Begitu Pak Robi ini mau buang air kecil, dia harus naik ke ruang tunggu, dia belok ke arah saya dan dia kaget. Loh, Pastor Gary ngapain di sini? Saya juga, loh Pak ngapain di sini? Wah, kita jadi kaget-kagetan begitu. Loh, bentar, saya mau pergi ke toilet dulu. Ya sudah, begitu keluar kita ngobrol-ngobrol. Loh, nanti pulang bagaimana? Keluar dari sini bagaimana? Saya jawab, nggak tahu. Saudara tahu apa yang terjadi? Spontan dia berkata, ya sudah Pastor Gary sama saya saja, saya antar ke bandara. Wah, dalam hati puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Karena apa? Pasti terlambat. Kalau harus naik transport umum, pasti saya terlambat. Naiklah saya ke mobil dia, nunggulah di dalam mobil, kita ngobrol-ngobrol 2 jam setengah gitu kurang lebih, ya cerita-cerita. Saudara tahu apa yang dia ceritakan? Pastor, saya ini sudah dari jam 9 pagi, ya, di pelabuhan ngantri untuk bisa naik kapal. Sekarang sudah jam 2, itu baru naik kapal. Jadi dia ketinggalan 3 kapal, saudara. Kapal pertama ditinggal, kapal kedua dia ditinggal, kapal ketiga dia ditinggal, kapal keempat dia marah-marah dulu. Kenapa? Karena mobil yang baru datang dinaikkan di kapal ketiga. Dia harusnya naik kapal ketiga, tapi ketinggalan. Akhirnya harus nunggu sampai kapal keempat. 5-6 jam dia menunggu di pelabuhan. Dan akhirnya Tuhan mempertemukan saya dengan Pak Robi ini. Begitu ngobrol-ngobrol, lu kok bisa seramai itu? Akhirnya dia nyeletuk kalimat begini, saudara. Memang ya, Tuhan Yesus sayang sama Pastor Gary. Saya disuruh nunggu 5 jam untuk hanya bisa nganter Pastor Gary ke bandara. Di situ saya langsung tertegun, saudara. Langsung dek, wih. Ya saya ya sungkan, tapi kok ya Tuhan begitu luar biasa. Kalau nggak ketemu Pak Robi, pasti nggak sampai Surabaya, saudara saya. Pasti ketinggalan pesawat, mungkin harus naik kereta kalau dari Jakarta ke Surabaya itu mungkin semalam suntuk ya. Saya mungkin pelayanannya akan terganggu karena kecapean, enggak bisa istirahat satu dan lain hal. Tapi Tuhan menyediakan pada detik-detik terakhir ya. Mempertemukan saya dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat ya, dengan orang yang tepat. Kok bisa dia mau mengantar saya ke bandara? Sungguh luar biasa. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Kalau hari ini saya boleh ditolong Tuhan, saya yakin dan percaya siapapun saudara juga pasti akan ditolong Tuhan begitu luar biasa. Yang setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Amin, amin, amin. Yuk kita buka Bible kita pada kesempatan kali ini. Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23.
Ya, di sana dikatakan marilah kita memegang teguh pengakuan tentang pengharapan kita karena Dia yang berjanji adalah apa? Setia. Tuhan yang berjanji itu adalah setia, Saudara. Biarlah kita hari ini itu memegang teguh dalam pengharapan kita. Jangan goyah, Saudara. Jangan ragu, tetapi kita pegang teguh pengakuan tentang pengharapan kita. Apapun yang Saudara harapkan, jangan cemas, jangan gelisah, tapi pegang teguh. Kenapa? Dia yang berjanji itu setia. Tuhan yang berjanji itu tidak akan ingkar janji. Dia Tuhan yang tidak akan berdusta. Kabar baik yang saya ingin sampaikan kepada setiap saudara. Walaupun sudah di alam, sudah diambang ya, detik-detik terakhir, ketahui bahwa Tuhan tidak akan pernah terlambat. Janji firman Tuhan adalah ya dan amin. Pasti digenapi terjadi atas setiap kehidupan saudara yang setuju. Kita boleh percaya, katakan amin, 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 amin. Ya. Setiap kita hari ini sudah mendapat janjinya Tuhan. Sekarang bagaimana caranya kita mau percaya? Sudah percaya janji Tuhan, ya. Caranya percaya ini bagaimana? Sudah tahu janji Tuhan seperti apa? Maksud saya, caranya percaya seperti apa? Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama yaitu percaya akan Tuhan. Dengan yang pertama adalah dengan iman. Dengan iman. Kita tahu bahwa Abraham itu adalah bapak daripada orang beriman. Ya, sementara kita belajar tentang iman, kita tahu bahwa ada kuasa yang besar, ada kuasa yang dahsyat ya kepada iman itu sendiri. Sementara kita beriman ada dampak yang hebat ya. Tetapi seberapa banyak dari saudara menyadari bahwa iman kita seringkali itu timbul tenggelam, kembang kempis. Ya, iman kita itu enggak kekal, saudara. Iman kita itu bergantung kepada keadaan. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara. Tetapi saya mendapati bahwa seringkali iman saya itu kembang kempis. Kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang tenggelam. Ya. Kalau saya mau menjelaskan apa sih iman itu, Ibrani 11 ayat yang pertama. Ya, iman itu adalah kepastian dari segala sesuatu yang diharapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Jadi iman itu adalah apa? Sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang tidak kita rasakan. Ya, itulah iman. Sehingga iman kita itu mudah goyah, saudara. Hari-hari ini mudah untuk kita berkata bahwa ayo beriman, ya, percaya kepada Tuhan. Oh, kamu punya iman sebesar biji sesawi, maka kamu akan bisa memindahkan gunung. Ya, ngomongnya gampang. Tetapi kenyataannya apa seperti itu? Ngomongnya gampang. Apakah seperti itu hari-hari ini keadaan kita? Bukan gunungnya yang pindah, kitanya malah yang pindah, iya. Ya, ya Pak, ya. Walaupun saya sendiri sebagai pastor, waktu di kapal itu saya sudah pasrah, saudara. Ya sudahlah, kalau ya mau apa lagi, sudah terjadi, terjadilah. Apapun yang terjadi, terjadilah. Iman saya sembunyi, saudara. Tenggelam. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Iman saya nggak muncul. Karena keadaan itu adalah keadaan yang buruk. Berbeda dengan keadaan yang baik. Baik, iman saya mulai muncul. Tetapi ketika alami keadaan yang buruk, iman saya tenggelam. Ya. Durasi iman itu adalah sementara. Dia datang dan kadang dia pergi. Abraham juga mengalami hal yang serupa loh, saudara. Satu waktu ya, dia ini adalah bapak orang beriman. Tetapi ternyata bapak orang beriman pun kadang-kadang imannya kembang kempis. Waktu diminta oleh Bapak Yahweh untuk mempersembahkan anaknya. Oh, setiap kita tepuk tangan. Wah, hebat Abraham. Top chair. Dia percaya bahwa Elohim sanggup membangkitkan Ishak ya, dari kematian. Seandainya harus mati, Tuhan sanggup membangkitkan dia dari kematian. Wah, hebat. Tetapi bapak orang beriman yang sama adalah orang yang juga berdusta. Waktu ditanya seorang raja, ini istrimu? Dia berkata, bukan, ini adikku. Kenapa? Karena dia takut dibunuh, karena dia tahu raja suka kepada istrinya. Ya, apakah ini disebut orang beriman? Satu waktu ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, kamu akan menjadi bapak dari segala bangsa, kamu akan punya keturunan sebanyak bintang di langit, pasir di lautan. Ya. Tapi karena menunggu tidak kunjung datang, satu hari istrinya berkata, ini loh Hagar,
Kamu nggak mau sama Hagar saja, tak? Aku ini sudah tua. Kamu sama Hagar saja. Ternyata apa yang dikatakan Abraham? Dia berkata, iya. Ini loh, bapak daripada orang beriman. Apa yang saya ingin katakan? Bapak daripada orang beriman pun bisa kepleset. Saya sebagai pastor pun bisa kepleset. Kadang-kadang saya pun juga bisa tidak percaya. Tapi di balik semua itu saya ingin berkata kepada setiap saudara, Dia adalah Tuhan yang baik. Dia tetap mampu untuk menolong saudara. Di saat tidak ada jalan, Dia adalah Tuhan yang sanggup membuat jalan terjadi atas setiap kehidupan kita. Jadi ketika saudara mempunyai iman yang kembang kempis, ya, saya mau mendorong saudara, ayo kita bangkit lagi. Ketika iman saudara tenggelam, ayo percaya lagi. Ayo yakin lagi, ya. Percayai bahwa janji firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Dia adalah Tuhan yang sanggup menolong kita. Percaya kepada Tuhan itu dengan iman. Kalau iman kita kembang kempis, ayo kita mau percaya lagi. Ya, itu yang pertama. Cara yang kedua untuk bisa percaya kepada Tuhan yaitu adalah bukan hanya dengan iman tetapi dengan harap. Dengan harapan. Harapan ini serupa tetapi tidak sama, saudara. Kenapa saya berkata begitu? Ya, ini harapan ini bukan yang terbaik, tapi menurut saya sedikit lebih baik. Kenapa? Karena harapan ini berbicara tentang long term. Sebuah periode waktu yang jangka panjang. Kalau iman itu adalah pada saat itu juga. Tapi kalau harapan ini periode waktunya ada. Ada jangka waktunya yang terjadi. Ya. Ketika saudara bertanya kepada anak kecil, cita-citamu apa? Ya, ketika dia berkata, oh saya cita-cita sebagai presiden. Tidak mungkin tiba-tiba secara instan dia menjadi presiden. Tidak mungkin. Tetapi dari apa yang dia harapkan, dari yang dia cita-citakan untuk menjadi kenyataan, itu ada jangka waktunya. Ada periodenya. Ya, nggak langsung. Tapi ini berbicara tentang jangka panjang. Saya teringat ada cerita di mana Presiden Barack Obama ternyata dulu pernah memakai seragam putih dan merah, ya, pernah bersekolah di Indonesia. Ya mungkin ketika ditanya kamu cita-cita sebagai apa presiden, ya akhirnya jadi presiden di Amerika. Tapi tidak langsung, tidak instan. Jadi harapan itu tidak seketika, tidak berubah detik itu juga. Kecuali pakai lampion ajaib, ya. Gosok-gosok, minta permintaan, berubah, walah. Ya kan? Enggak, saudara. Tapi harapan itu jangka panjang. Seperti kalimat yang mungkin saudara sering dengar, saya sering ucapkan, yaitu adalah kita semua sehat, kuat, panjang umur, diberkati untuk menjadi berkat. Nah ini kan kalimat harapan. Kita nggak mungkin berharap hanya terjadi pada hari ini saja. Kemudian selesai dan hilang. Nggak mungkin. Tapi kita berharap bahwa hal ini boleh terjadi untuk bahkan selama-lamanya. Kita berharap pada periode waktu tertentu, bahkan kalau bisa selama-lamanya. Kita sehat, kuat, panjang umur, bahagia, diberkati untuk menjadi berkat maksud saya. Kita membutuhkan ini untuk menjadi jangka panjang. Berbeda dengan iman. Iman itu detik itu juga, pengharapan itu periodenya jangka panjang. Dan saya sendiri memiliki harapan, saudara, dalam keluarga saya. Saya rindukan bahwa harapan dalam keluarga itu adalah anak-anak saya cinta Tuhan, taat orang tua, dan rukun satu dengan yang lain. Ini adalah prinsip yang saya ingin tanamkan dalam keluarga saya. Saya kepingin anak-anak saya cinta Tuhan, taat orang tua, dan rukun dengan satu sama yang lain. Saya berharap ini nggak mungkin hari ini jadi. Karena ya anak-anak saya masih usia kecil, masih balita, begitu kan? Nggak mungkin bisa terjadi detik ini juga. Tapi ini adalah sebuah proses yang harus terjadi. Sebuah harapan yang harus saya inginkan. Ya, berbeda kecuali kalau membangun candi, 1000 candi sehari semalam jadi. Tapi kalau harapan itu ada periode waktunya, saudara. Tapi bicara tentang harapan. Satu kali ada seorang anak yang ingin belajar berenang kepada ayahnya. Tanya nih, Pak cara berenang gimana? Ayo tak ajarin, kata bapaknya. Begitu dibawa ke danau, sudah tahu apa yang terjadi? Mungkin bapaknya ini ya lagi sebel atau seperti apa, langsung didorong ke danau. Anaknya nyemplung dan nggak bisa berenang, dia akhirnya bertahan, lakukan apapun yang dia bisa selama 5 menit. Akhirnya dia nggak kuat, dia minta tolong, Pak tolong. Akhirnya diangkat sama bapaknya. Oh ya, ya sudah ya, kamu paling enggak sudah
nyemplung gitu kan. Sudah masuk ke dalam air. Besok kita coba lagi. Waduh, pikir-pikir kok gitu kan cara berenang ya. Ya sudah, besok ikut lagi. Kebesokan harinya anak ini juga dicemplungkan lagi, didorong lagi. Hari kemarin dia cuma bertahan 5 menit. Di hari esoknya anak ini berubah. Bukan hanya bertahan 5 menit, tapi dia bertahan selama 15 menit. Tuh, papanya kaget. Loh, kok hebat anakku. Tadinya cuma 5 menit, sekarang kok 15 menit. Begitu diangkat, ditanya, loh kemarin kok cuma sebentar, sekarang kok lebih hebat kamu. Ya, karena aku tahu. Saudara tahu anak ini jawab apa? Karena Bapak pasti nolong aku. Ya. Dia berharap bahwa bapaknya pasti menolong dia. Ini yang saya ingin sampaikan kepada setiap saudara. Cara percaya kepada Tuhan yang ketiga. Bukan hanya dengan iman, bukan hanya dengan harapan, tetapi yang ketiga, yaitu adalah dengan kasih. Kita boleh percaya kepada Tuhan, yaitu adalah dengan kasih. Maksud saya seperti apa? Ini anak bertahan 15 menit, saudara, di dalam air. Di danau yang sama, dalam keadaan yang sama, sama-sama tenggelam, sama-sama minum air, di cuaca yang juga mungkin ya sama, yang sama-sama dingin, tetapi hasilnya berbeda. Anak ini yang tadinya cuma 5 menit bertahan, sekarang 15 menit bertahan. Apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara? Iman itu sementara. Harapan itu jangka panjang. Tetapi perhatikan, kasih itu kekal selamanya. Saya ulangi lagi. Iman itu sementara. Harapan itu jangka panjang. Tetapi kasih itu kekal untuk selama-lamanya. Hari-hari ini saudara semua adalah pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ketahui bahwa kasih Kristus itu kekal untuk selama-lamanya. Kalau percaya dengan iman nggak bisa, dengan harapan sirna, percaya dengan kasih Kristus. Kasih Kristus itu tidak pernah berubah. Kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Bahkan Korintus berkata begini, sekarang tinggallah ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar dari semua ini adalah apa? Kasih. Kenapa? Karena iman itu sementara, harapan jangka panjang, kasih itu kekal untuk selama-lamanya. Dan yang terbesar adalah kasih. Iman kita bisa hilang. Kita berharap bisa sirna. Tapi kalau kasih Tuhan, kita nggak mungkin dikecewakan. Kasihnya Kristus itu tidak pernah berubah. Ya. Mau senakal apapun anak saya, dia tetap anakku. Mau seburuk apapun dia, saya tetap akan mengasihi dia. Kalau Bapak duniawi saja bisa berkata demikian, apalagi Bapak kita yang di surga. Kasih Kristus itu begitu luar biasa bagi setiap kita. Saya menjadi orang tua, saya baru bisa menyadari sepersekian persen kasihnya Tuhan. Ya, karena saya menyadari bahwa saya mengasihi anak saya sebegitu luar biasa. Saya baru menyadari sebegitu dahsyat kasih Tuhan kepada kehidupan kita. Saya sendiri ini pribadi yang agak susah tidur, saudara. Jadi kalau saudara mau bayar saya untuk ajak begadang, saya mungkin tolak. Tapi begitu saya dengar anak nangis, melek saya langsung, saudara. Bangun saya, saudara. Walaupun baru tidur jam 3 pagi, jam 5 saya sudah harus doa pagi kita. Tetap saya bangun. Saya gendong dan saya rela untuk menenangkan dia. Kenapa? Karena itu adalah kasih. Karena itu adalah bukti daripada seberapa luar biasa pengorbanan atas cinta. Kalau Tuhan membuktikan kasih-Nya dalam kehidupan kita, yaitu Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosamu, menebus dosaku. Dia dikubur dan pada hari ketiga Yesus bangkit. Semua itu hanya dilakukan untuk menyatakan kasih-Nya dalam setiap kehidupan kita. Saya mau berkata, nyawa saja Tuhan berikan, apalagi untuk menolong saudara, apalagi untuk menyembuhkanmu, apalagi untuk memulihkan keadaanmu, apalagi untuk memberkatimu. Oh, yakin dan percaya, kasih Tuhan itu bukan berdasarkan keadaan kita, bukan berdasarkan perasaan kita, tetapi kasih Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Percaya katakan amin? Percaya katakan amin? Katakan, aku dikasihi Tuhan Yesus. Aku dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Percaya akan janji Tuhan dengan 3 cara.
Yang pertama yaitu percaya dengan iman. Ya, percaya dengan iman. Percaya dengan iman. Ketika kita jatuh, ayo bangkit lagi. Percaya lagi. Yakinlah lagi. Berharaplah lagi. Ya. Yang kedua yaitu adalah dengan harap. Maksud saya yang kedua yaitu dengan harapan. Mungkin yang saudara nantikan itu tidak instan. Saya mau berkata jawaban doa itu tidak instan. Tapi ketahui bahwa setiap kita selalu tetap bisa berharap. Dan seandainya iman kita gagal, harapan kita sudah sirna, percaya kepada Tuhan dengan kasih. Percaya dengan kasih bahwa untuk selama-lamanya Dia adalah Tuhan yang selalu mengasihi kita. Kalau manusia bisa mengecewakan, saya mau mendeklarasikan kalau Yesus tidak. Kasih-Nya kekal untuk selamanya. Dan ketahui Tuhan merancangkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kalau saya boleh melihat keajaiban Tuhan yang semacam itu tadi, saya percaya apapun pergumulan saudara hari-hari ini, engkau menjadi pribadi-pribadi yang langganan mujizat. Engkau pasti ditolong Tuhan. Engkau pasti disertai Tuhan. Keajaiban Tuhan melimpah atas setiap kehidupan saudara. Percaya, katakan amin. Satu hati kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu percaya akan janji Tuhan. Dengan iman kami mau percaya. Dengan harapan kami mau percaya. Dan terlebih lagi ketika iman kami timbul tenggelam. Harapan kami telah sirna. Kami mau percaya dengan kasih Tuhan. Tidak ada yang lebih dari kasih-Mu. Ajar kami Tuhan untuk bisa selalu merasakan kasih Kristus. Untuk mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sampai detik ini kami sudah alami keajaiban, kami percaya bahwa hari-hari ke depan pertolongan Tuhan juga sempurna atas setiap kehidupan kami. Berkat anugerah Tuhan limpah atas setiap kehidupan kami. Diberkati Tuhan. Di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, percaya sama-sama diberkati. Katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.